Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat. Tomat dibikin sambal terasi. Siapa yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa nikah lagi. Ada pula yang mengaminkan. Bu, ibu-ibu yang marah, Pak. Ini kalau pantun begini jangan didiemin, Bu, ya. Harus kita balas pantun tadi. Jalan-jalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar untuk minum kopi. Kalau Bapak berani nikah lagi, artinya Bapak cari mati. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'ala abdihi yakuna basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin, kita mulai dengan mengaminkan doa terlebih dahulu, ya. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma amin. Apa kabar hadirin Bapak Ibu semuanya? Bisa gak jawabnya begini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ini buat ngilangin ngantuk kita, Pak, sebenarnya. Ustadz gaya ngajarnya kayak anak PAUD. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Apa kabar hadirin Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Besok pagi kita kumpul di patung kuda. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, wabil khusus DKM Masjid Al-Mubarak, sebuah masjid yang menjadi ikonnya Joglo, insya Allah, amin. Masjid tertua kan termasuk, ya. Mudah-mudahan terus akan menjadi ikon sampai akhir zaman, ya. Yang sama-sama kita muliakan juga para guru saya, khususnya Pak Guru Jamal. Saya tadi pengen dengar banget kata-kata seorang alumni dari Al-Mubarak. Oh gitu tadi tuh Pak ngomongin. Saya dulu sanawiyah juga di Al-Mubarak, kemudian lanjut ke As-Siddiqiyah Aliyahnya di sana. Dari Kedoya langsung ke Kairo tahun 94 itu. Kemudian 2001 kembali ke Joglo, Pak. Nyari-nyari istri orang Joglo mental mulu, Pak. Udah dijodohin sama sini nggak cocok, sama sini nggak cocok. Ternyata jodoh saya udah ditakdirin sama Allah. Ya, tempat saya lahir juga di sana, di Kebon Siri. Walhasil saya pun harus hijrah lagi dari Joglo ke Kebon Siri, Pak. Lahir di sana, sempat gede di Joglo, dapat pasangan atau istri orang Kebon Siri, dibalikin lagi ke Kebon Siri. Mudah-mudahan ada pos kedua nanti di sini. Bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak semua orang loh menganggap pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan ini sebagai sebuah anugerah dan nikmat yang besar. Betul? Orang menganggap kalau nikmat itu dapat duit segepok, betul? Orang menganggap kalau nikmat itu menang tender, dapat proyek. Jarang orang yang mengakui ketika kita dimudahkan oleh Subhanahu wa taala untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa hadir ke majelis ilmu, itu sebagai sebuah nikmat yang besar. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin meluruskan itu. Jangan sampai kita menganggap nikmat itu hanya berupa materi saja. Uang harus bertambah, karir harus semakin tinggi, popularitas harus semakin tenar. Enggak, Pak. Ternyata nikmat terbesar itu ketika Allah Subhanahu wa taala yuwaffiquna ila taatihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring kita, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Pengen sholat tahajud, dibangunin sama Allah jam 3.
pengen sedekah dimudahin, tiba-tiba dagangan laris manis. Enak gak kayak gitu, Pak? Enak. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau pengen jadikan hamba itu baik, Allah akan giring dia untuk memahami agamanya. Tapi jarang orang yang mau memahami sebagai tanda kebaikan itu kalau dia ada di majelis ilmu, kalau dia mau mendengarkan ilmu, kalau dia mau dekat ulama. Nah, buat kita yang selalu hadir di majelis ilmu, buat kita yang selalu salat berjamaah, mudah-mudahan udah paham bahwa nikmat yang memang harus kita rawat, kita jaga, dan kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Apalagi nikmat pertemuan kita dengan Ramadan. Gak semua orang loh Pak senang dengan adanya Ramadan. Betul gak? Setidaknya kita akan temukan 3 tipe manusia dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, ada orang-orang yang biasa-biasa aja ketemu dengan Ramadan. Ada gak yang kayak begini? Mana dia orangnya? Bagi gua mah Ramadan gak ada bedanya sama Desember. Bagi gua gak ada bedanya sama Januari. Sehingga orang yang semacam ini ketemu Ramadan sama sekali tidak ada pemuliaannya terhadap Ramadan. Sama sekali tidak ada peningkatan amalnya. Karena dia menganggap Ramadan gak ada bedanya dengan bulan-bulan, dengan hari-hari yang biasa. Kalau kita pakai istilah Al-Quran, kita sematkan orang semacam ini, ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, Bang. Bagaimana bisa dia tidak mengerti dengan keutamaan, rahasia, hakikat, dan keistimewaan bulan suci Ramadan yang sudah dikenal 15 abad yang lalu, yang selalu disampaikan dan diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seharusnya kita pun bisa memahami kemuliaan Ramadan. Salah satunya kenapa Ramadan mulia, karena Ramadan dipilih oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, Pak. Kota Mekah dan Madinah menjadi 2 kota suci. Kenapa? Karena di 2 kota ini diturunkan Al-Quran. 10 tahun Al-Quran diturunkan berangsur-angsur di kota Mekah. Dilanjutkan kemudian di Madinah selama kurang lebih 13 tahun. Sehingga wajar dia menjadi kota suci. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dan istimewa. Bahkan salah satu gelarnya kita kenal Ruhul Kudus. Kenapa? Karena kepada malaikat Jibril Al-Quran diturunkan atau disampaikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW menjadi khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik para nabi. Kenapa? Karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan dan disampaikan dari malaikat Jibril yang sebelumnya dari Allah. Nah, kita pun hadirin juga disebut sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kepada kita Al-Quran diturunkan. Maka kalau hidup kita pengen mulia hadirin, jangan jauh dari Al-Quran. Sehingga wajar ketika datang bulan suci Ramadan, pertemuan Nabi kita Muhammad SAW dengan malaikat Jibril semakin intensif. Dan itu dilakukan untuk mentadaruskan Al-Quran. Maka nanti mumpung kita masih di awal-awal harus bertekad. Saya harus khatam Al-Quran 1 kali minimal. Saya akan khatam Al-Quran 3 kali dalam sebulan. Saya akan khatamkan Al-Quran 10 kali dalam sebulan itu. Bisa bertekad seperti itu hadirin? Biar kenapa? Biar hidup kita makin dimuliakan oleh Allah. Karena memang Ramadan adalah malam yang sangat tepat untuk kita berinteraksi dengan intensif terhadap Al-Quran hadirin. Maka kata para ulama apa? Bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Wow. Pernah gak Pak? Coba-coba nanti ya. Ketika Bapak pengen tahu, ya Allah, aku ingin kau berbicara kepadaku. Apa yang ingin kau utarakan dan sampaikan kepadaku. Bapak buka Al-Quran secara random, secara acak, kemudian Bapak gerakan tunjuk sebelah kanan Bapak jarinya, letakkan di ayat mana saja, ya, kemudian lihat apa yang
Bapak tunjuk itu, bacalah, itulah yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah coba gak kayak begini? Ini gaya-gaya bid'ah Ustaz, makanya kita nggak pakai yang kayak begini. Coba Pak, saya seringkali menggunakan metode-metode seperti ini. Walaupun setiap apa yang kita baca harus kita pahamin sebagai firman Allah yang ingin disampaikan kepada kita. Kan kalau kata ulama, kalau kau ingin bicara dengan Allah, utarakan itu dengan doa dan munajat. Tapi kalau kau ingin Allah bicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran, Pak. Jadi kalau kita selalu membaca Al-Quran, seakan-akan kita sedang mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Kalau kita menjiwai, kalau kita membaca Al-Quran menjiwai semacam ini, insya Allah baca Quran kita nggak akan bosan, nggak akan jenuh, nggak akan sedikit, dan akan terus menerus. Nah, ini yang pertama ya, orang-orang yang menganggap biasa-biasa saja. Yang kedua, ada orang-orang yang merasa susah Pak dengan Ramadan. Ada gak yang kayak begitu? Aduh Ramadan, mah gue bakalan kambuh. Aduh Ramadan, warung gue bakalan sepi nih. Aduh Ramadan, gak bisa pacaran nih gitu. Banyak orang-orang yang merasa susah dengan adanya Ramadan. Ulaika humul khosirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Bahkan kerugiannya, kalau datang bulan Ramadan bukan ketaatan, bukan kebaikan yang mereka lakukan, tetapi justru berbuat dosa dan kemaksiatan. Betapa ruginya orang-orang yang semacam ini. Mudah-mudahan kita bukan masuk tipe yang ini ya. Amin. Nah, yang ketiga adalah tipe orang-orang yang selalu rindu dan bahagia ketemu dengan Ramadan. Ulaika humul muflihun. Mereka ini disebut dengan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Kayak hadirin yang saat ini nih, wajahnya berseri-seri dan bahagia. Ya gimana nggak berseri-seri dan bahagia, masih hari kedua ya. Belum nanti bagaimana 10 hari terakhir. Apa yang kita rasakan kebahagiaan dan kerinduan ini adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat hadirin. Para sahabat itu membagi hidup mereka dalam setahun menjadi 2 Pak. Ramadan dijadikan sebagai pertengahannya tuh. Setengah tahun sebelum Ramadan, fokus doa mereka minta dipanjangkan ketemu dengan Ramadan ini. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka paham benar dengan rahasia keutamaan bulan suci Ramadan ini. Kalau nggak ada Ramadan, Pak, susah kita mencari pembersihan dosa-dosa kita. Kalau nggak ada Ramadan, susah kita akan menghadap Allah dalam kondisi bersih dan suci. Sehingga wajar kalau keberadaan Ramadan dinanti-nantikan, dielulukan, bahkan diminta oleh para sahabat 6 bulan atau setengah tahun sebelum datangnya Ramadan. Sehingga para ulama bilang apa? Lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannau as-sadata kullaha Ramadan. Andai kalian tahu dengan hakikat keutamaan rahasia yang ada pada bulan Ramadan, pasti kalian akan berharap sepanjang tahun ini menjadi Ramadan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajar kalau kita pun harus bersyukur ketemu dengan Ramadan, melebihi pertemuan kita ketika dapat pekerjaan, melebihi kegembiraan kita ketika mendapatkan tender, menang proyek dan lain sebagainya. Karena Ramadan salah satunya dihadirkan oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Perontok dan penggugur dosa. Ada di antara hadirin yang sampai saat ini tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Coba acungkan tangannya, saya mau cium tangannya. Nggak ada Pak, kita semua ngaku orang-orang yang bergelimang dosa, berlumur maksiat. Kita butuh Ramadan. Para sahabat yang imannya tinggi, ilmunya dalam, ibadahnya luar biasa, masih mengeluhkan berharap ketemu dengan Ramadan terulang berkali-berkali, dan nggak ada jenuh-jenuhnya dan bosan-bosannya itu. As-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita lakukan Pak. Al-jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan,
pertemuan kita dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukafiratun lima bainahunna majtanabal kabair. Semua itu menjadi penggugur perontok dosa-dosa kita selama dosa-dosa besar kita jauhin. Maka kalau kita merasa banyak dosa, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Kalau kita merasa banyak dosa, kita butuh Ramadan. Ramadan keistimewaannya terlihat dari arti katanya saja, Pak. Ramadan, dari kata Ramadan yarmudu, artinya apa? Membakar dan memanaskan. Ini mengisyaratkan keberadaan Ramadan ingin membakar dosa-dosa kita. Sehingga dalam satu kesempatan Rasulullah saat naik mimbar, beliau pernah mengucapkan amin. Sampai 3 kali kan. Salah satunya apa kata Rasulullah? Ketika ditanya, saat aku naik mimbar, malaikat Jibril seraya berdoa, sungguh rugi, sungguh celaka, rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalaha qabla ayyub farolah. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang diberi kesempatan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ramadan berlalu begitu saja sementara dosa-dosanya belum diampuni. Ini kalau kita kaji hadis ini, Pak, mengaminkan orang itu ternyata disyariatkan. Sebab kita nggak tahu, Pak, dari lisan siapa, dari mulut siapa tuh doa akan dikabulkan, didengar oleh Allah. Sehingga mengaminkan doa sang imam, mengaminkan doa orang baik, orang soleh, disyariatkan. Nabi Musa pernah mengaminkan doa saudaranya Harun. Nabi kita Muhammad SAW juga memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk mengaminkan doa atau minta doa kepada Uwais Al-Qurni. Ya, maka kalau ada orang-orang baik berdoa, jangan takut itu dikatakan bid'ah. Itu sunnah Nabi. Ya, itu kebiasaan para salafus soleh. Kemudian mumpung kita masih di awal-awal dan mumpung biar kita semangat menanti hari-hari berikutnya di bulan Ramadan ini, yuk kita pahamin sedikit dari hadis-hadis Nabi tentang Ramadan. Salah satunya nih, Pak, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan suci Ramadan, bahkan dalam riwayat yang lain redaksinya awalu lailah min Ramadan, ketika masuk awal pertama bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa guliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa sufidatis syayatin, setan-setan pun diikat dan dibelenggu. Wa likulli lailatin utaqo minan nar, pada setiap malam Allah akan membebaskan hamba-hambanya yang namanya sudah terponis, sudah terpampang di pintu neraka, sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka, tetapi Allah bebaskan, Allah hapuskan nama-nama itu. Oh, luar biasa kalau sudah Ramadan. Seakan-akan ketika Ramadan hadir, Pak, perputaran alam gaib, perputaran alam metafisika ini dirubah sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada kita pentingnya beriman dan menguatkan keyakinan kita kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil, orang beriman itu harus percaya dengan yang gaib-gaib, Pak. Malaikat gaib gak? Gaib. Ada yang pernah melihat malaikat di sini? Pahala gaib gak, Pak? Gaib. Surga neraka gaib gak? Gaib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga gaib. Nah, Ramadan dihadirkan dalam rangka itu, Pak. Jangan sampai kita hanya beriman kepada yang ada di depan mata kita, tetapi lupa dengan apa yang ada di balik yang nyata dari kehidupan ini. Di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Di balik kehidupan materi ini ada pahala dan janji Allah serta juga ancamannya. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia, dengan segala hiasan dan juga tipu dayanya. Ramadan dihadirkan oleh Subhanahu wa taala biar kita ingat dengan jati diri kita bahwa kita ini hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba dunia.
Coba perhatikan. Ketika Nabi kita mengatakan futihat abwabul jannah, artinya Allah pengen Pak semua hambanya ini masuk surga. Dan ketika dikatakan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, Allah menginginkan semua hambanya jangan sampai ada yang menjadi penghuni neraka. Sehingga untuk mewujudkan harapan Allah Subhanahu wa taala, Allah ngebantu kita dengan dibelenggu, diikat setan-setan. Sebab seringkali kita mengkambing hitamkan setan, menganggap setan sebagai biang kerok, betul? Sebagai biang keladi atas kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan.